Di sebuah nagari yang indah di Minangkabau, hiduplah sebuah keluarga kecil terdiri dari Pak Buyung, istrinya, dan putra tunggal mereka, Indra. Sebagai anak lelaki semata wayang, Indra tumbuh menjadi anak yang rajin dan berbakti. Namun, ia memiliki satu kekurangan, selera makannya yang luar biasa besar. Setiap kali makan, Indra bisa menghabiskan setengah bakul nasi dan beberapa piring lauk. Hal ini tidak menjadi masalah saat hasil hutan dan laut melimpah. Tetapi musim paceklik mengubah segalanya. Keluarga Pak Buyung harus bertahan hidup dengan ubi dan talas karena beras dan lauk pauk kian sulit didapat. Ketika Indra mulai mengeluh kelaparan, Pak Buyung yang kesal memerintahkan anaknya untuk mencari makan sendiri ke hutan dan laut. Sang ibu sebenarnya merasa iba karena Indra masih kecil. Namun akhirnya ia menyarankan Indra untuk menuruti ayahnya. Indra memulai perjalanan berat itu. Hari pertama, ia menjelajahi Bukit Junjung Sirih, namun pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, ia mencoba mencari ikan di laut, tetapi tetap tidak berhasil. Hari demi hari, Indra terus berusaha hingga tubuhnya mulai kelelahan. Sementara Indra berjuang, sang ibu secara diam-diam membawa pulang kerang pensi dari laut. Kerang itu dimasak menjadi pangek lezat, tetapi Pak Buyung merasa makanan itu tidak cukup untuk mereka bertiga. Ia memutuskan untuk memakannya diam-diam bersama istrinya. Mereka menyusun rencana, jika Taduang, ayam kesayangan Indra, berkokok tanda anak mereka sudah dekat, makanan itu akan segera disembunyikan. Ketika Indra pulang dengan tangan kosong dan kelaparan, ia hanya mendapat perintah keras dari sang ayah untuk mencuci ijuk hingga putih di laut. Indra, meski lelah, tetap mematuhi perintah ayahnya. Namun suatu hari, sepulang dari laut, ia menemukan ayah dan ibunya tertidur pulas dengan sisa makanan di dapur. Perasaan sedih menggelayuti hatinya, karena ia menyadari bahwa orang tuanya telah berbohong. Dalam kesedihan, Indra mengadu kepada Taduang di sebuah batu besar. Taduang, seakan memahami, berkokok keras lalu terbang membawa Indra. Batu tempat mereka berada terangkat ke udara, semakin tinggi hingga terjadi keajaiban. Batu itu membesar dan, saat tidak mampu ditahan lagi, terhempas menghantam bukit. Hempasan batu menciptakan lubang besar yang dengan cepat terisi air laut, membentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Singkarak. Aliran air dari danau itu menciptakan sungai panjang bernama Sungai Batang Ombilin. Indra dan Taduang menghilang tanpa jejak. Namun, kisah mereka tetap dikenang, menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun di Minangkabau. Hingga kini, Danau Singkarak dan Sungai Batang Ombilin menjadi saksi bisu perjuangan dan keajaiban yang lahir dari pengorbanan seorang anak yang berbakti. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.